Oke, baik. Di bawah. Kita pindah ke presentasi yang berikut, yaitu dari kelompok visual. Silakan kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Nomor satu. Ya, kita mau lihat apakah sesuai dengan apa yang Guru sampaikan. Kita lihat. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Hasan. Nama saya Stefani Mukota. Nama saya Syefira Ramadhani. Yang pertama, izinkan saya mempresentasikan tentang materi kita, ya klasifikasi makhluk hidup. Kita langsung aja ke jawaban materi nomor 1, yaitu mengapa sih klasifikasi makhluk hidup ini sangat penting dalam ilmu biologi. Nah, jawabannya ini yang pertama, memudahkan dalam pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Nah, ini tuh sangat memudahkan contohnya para ilmuwan yang ingin mengetahui bagaimana mengamati sebuah hewan ataupun tumbuhan. Nah, yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Ini tuh contohnya seperti misalkan cacing. Cacing itu kan bukan hanya satu jenis kan. Jadi biasanya para ilmuwan yang ingin mengamati hewan itu biasanya akan menggunakan klasifikasi makhluk hidup dengan cara mengamati. Terus yang ketiga itu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Terus yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, ini nih biasanya dilakukan para ilmuwan. Mereka ada sebuah proses kegiatan mengamati sesuatu seperti makhluk hidup yang itu tuh belum diketahui nih namanya apa. Nanti mereka akan proses penelitian dan akan diketahuilah nama makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya kita pindah ke materi yang kedua, yaitu untuk materi kedua, yaitu bagaimana sistem klasifikasi Linnaeus membantu kita memahami keanekaragaman hayati. Linnaeus dapat membantu kita mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan cara, di sini ada 4 cara, yaitu cara yang pertama, yaitu memberikan struktur hierarkis untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang kedua, membantu mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga, memberikan nama ilmiah yang konsisten. Dan yang terakhir, membantu kita memahami keanekaragaman hayati dengan cara mengelompokkan tumbuhan melalui tingkatan taksonomi, yaitu yang pertama regnum atau dunia atau kerajaan dan juga bisa disebut dengan kingdom. Selanjutnya ada diviso atau phylum. Diviso juga bisa disebut division atau phylum. Yang ketiga ada klasis atau kelas atau juga bisa disebut kelas. Selanjutnya ada ordo atau bangsa atau biasa juga disebut dengan order. Selanjutnya ada familia atau juga suku atau juga biasa disebut dengan family. Selanjutnya ada genus atau juga disebut marga atau juga biasa disebut dengan genus. Dan yang terakhir adalah spesies. Bisa disebut juga dengan jenis dan biasa juga disebut dengan spesies. Untuk materi yang ketiga yaitu berikan contoh klasifikasi makhluk hidup yang kalian ketahui dan jelaskan dasar klasifikasinya. Contoh klasifikasi makhluk hidup yang kami ketahui salah satunya yaitu klasifikasi pada hewan koala atau dengan nama latin Phascolarctos cinereus. Nah, koala ini di kingdom adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mamalia, ordonya Diprotodontia, famili Phascolarctidae, genus Phascolarctos, dan spesiesnya adalah Phascolarctos cinereus. Sekian presentasi kami.